Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivana Tilawati Putri, nomor NIM 2014-2019-3. Di sini saya akan menjawab soal UTS SIM. Yang pertama itu, menurut Mulyanto dalam Kuswara dan Kusmana, sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, yaitu software, hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Jawaban yang kedua adalah proses manajemen seperti perencanaan, strategi, pengelolaan, fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Proses pengembangan seperti manajemen proyek pengembangan sistem, dan seterusnya. Konsep pengembangan seperti konsep sosio, teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Representasi seperti sistem basis data, pengkodean, proses, program, dan seterusnya. Sistem aplikasi seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Yang ketiga itu jawabannya adalah fungsi dari teknologi informasi adalah menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Jawaban yang keempat, yang pertama itu resiko kredit, yang kedua itu resiko likuiditas, yang ketiga itu resiko suku bunga, yang keempat resiko nilai tukar, yang kelima resiko pasar, dan yang terakhir resiko solvency. Jawaban yang kelima itu adalah blockchain dilengkapi dengan keunggulan inskripsi dengan kriptografi sehingga keamanan transaksi bukan menjadi masalah dan transaksinya juga menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. Yang keenam adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis. Sedangkan informasi adalah pengguna teknologi seperti komputer, telekomunikasi, distribusikan ke dalam bentuk digital. Adapun teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, serta memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Jawaban yang ketujuh adalah usaha perusahaan untuk menumbuhkan ukuran bisnisnya itu bertujuan untuk meningkatkan skala operasi. Business expansion ini mempermudah nasabah untuk melakukan aktivitas perbankan. Itu adalah sejarah perkembangan teknologi informasi di dunia perbankan. Pada awalnya, dunia perbankan hanya sebagai jasa tempat penukaran uang, yang saat ini dikenal sebagai kegiatan simpanan atau tabungan. Selanjutnya, bank berkembang lagi sebagai tempat peminjam uang. Awal kegiatannya perbankan dimulai dari zaman Babilonia yang terus berkembang sampai ke daratan Eropa dan akhirnya berkembang sampai ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang Eropa dan terus berkembang hingga kegiatan perbankan ini menyebar ke seluruh dunia, terutama daerah jajahan Eropa. Bank bukan hanya sebagai tempat penukaran, penitipan, ataupun peminjam uang, melainkan memengaruhi ekonomi masyarakat dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan majunya teknologi di dunia transaksi, perbankan mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Teknologi berbasis komputer ini memungkinkan nasabah untuk mengakses bank melalui internet dan telepon genggam. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti yang pertama itu, transaksi berupa transfer uang melalui mobil atau teller. Yang kedua itu auto teller atau auto teller machine atau ATM, mengambil uang secara tunai 24 jam. Yang ketiga itu menggunakan database di bank-bank. Yang keempat itu sinkronisasi data-data di kantor cabang dan kantor pusat bank.
Jawaban ke-9 adalah yang pertama itu ada amount of information, yang kedua itu ada quality of information, yang ketiga itu ada relationship of information, yang keempat itu ada relevance of information, yang kelima itu ada accuracy of information, yang keenam adalah authenticity of information. Jawaban yang 10 adalah sistem telekomunikasi adalah suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang disebut subsistem yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari pengirim, pemancar, sumber info, penerima, dan tujuan. Jawaban nomor 11 adalah yang pertama kemampuan dokumentasi atau data penyimpanan, yang kedua itu keluasan, yang ketiga itu sistem keamanan, dan yang keempat itu kemudahan penggunaan, yang kelima itu sistem pelaporan. Jawaban nomor 12 adalah yang pertama switch, yang kedua crimping tool, yang ketiga konektor RJ45, yang keempat hand tester, yang kelima notch, yang keenam wireless LAN card, yang ketujuh wireless exchange point. Jawaban nomor 13 adalah general ledger atau buku besar adalah catatan akuntansi yang mengkompilasi setiap transaksi keuangan perusahaan untuk memberi entry dan akurat untuk laporan keuangan. Pembukaan double entry membutuhkan neraca untuk memastikan bahwa jurnal debitnya sama dengan total kredit. Jawaban nomor 14 adalah tidak adanya redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Integritas data terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan kualitas tinggi pada suatu database. Menjaga independen data. Database menjaga independen data di mana orang lain tidak dapat mengubah data meskipun data bisa diakses. Sekian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.